Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili radhiyallahu taala. Kita sekarang melanjutkan doa penulis yang belum kita tuntaskan, yaitu pada perkataan beliau, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna haula ats-tsalath anwanus sa'adah. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna haula ats-tsalatha anwanus sa'adah. Semoga Allah Ta'ala juga menjadikanmu sebagai orang yang jika diberi akan bersyukur, jika diuji akan bersabar, dan jika berbuat dosa akan beristighfar, meminta ampun. Karena sesungguhnya 3 hal tersebut adalah tanda-tanda kebahagiaan. Silakan. Penulis mengatakan, dan semoga Allah juga menjadikanmu sebagai orang yang jika diberi akan bersyukur. Pemberian yang dimaksud di sini adalah berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Adapun makna syukur di sini adalah menegakkan hak nikmat dari Allah tersebut yang mencakup beberapa hal berikut. Pertama, pengakuan bahwa nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya dan ini dilakukan di dalam hati. Kedua, menyebutkan atau mengabarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi kepada orang lain dengan menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu kabarkan. Quran surat Ad-Duha ayat 11. Ketiga, menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, syukur itu mencakup ungkapan hati, perkataan lisan, dan amalan anggota badan. Allah berfirman, Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. berkerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Ini menjadi dalil bahwa amal anggota badan adalah bagian dari kesyukuran. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita juga didoakan oleh penulis agar kita mendapatkan kebahagiaan. Yang kebahagiaan ini ditempuh dengan 3 hal. Yang pertama adalah kalau kita diberi, idza u'tiya, maka kita syakar, artinya bersyukur. Tadi disebutkan oleh pensyarah, yaitu Syekh Syadzili, bahwa kita kalau diberi oleh Allah Ta'ala, artinya dibukakan nikmat. Dan yang namanya syukur, itu artinya berterima kasih. Dan terima kasih atau syukur ini baru dikatakan syukur yang sebenarnya bila memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah mengakui. Dan itu ada di mana? Di hati. Apa yang diakui? Bahwa nikmat ini hanya datang dari Allah Ta'ala. Misal kita diberikan oleh Allah nikmat harta, atau nikmat ilmu, atau nikmat kesehatan, keselamatan. Itu harus diakui di dalam hati bahwa tidak ada ilmu kecuali dari Allah. Dengan begitu kita tidak akan sombong, tidak akan merasa pintar, tidak akan merendahkan orang dengan ilmu kita. Kalau kita sehat, maka kita ingat kepada Allah dan menggunakan kesehatan itu untuk kebaikan. Kalau kita punya harta, kita yakin itu dari Allah, kita akui datangnya dari Allah,
maka kita akan menggunakannya untuk kebaikan dan kita tidak akan membanggakannya di depan orang. Berapa banyak orang yang mendapatkan nikmat harta itu justru dijadikan bahan untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Kedua, cara bersyukur ini adalah dengan menyebutkan atau mengabarkan nikmat Allah tadi kepada orang lain. Tapi saya beri catatan, ada di catatan kaki nomor 10. Kita kabarkan kepada orang lain jika tidak bermaksud riya dan orang yang diberitahu tidak dikhawatirkan akan hasad. Berarti di sini ada dua kondisi. Kita baru bisa mengabarkan kepada orang lain tentang nikmat yang kita punya jika tidak bermaksud riya. Tapi kalau kita mengabarkan kepada orang lain maksudnya adalah riya, maka ini tidak boleh dilakukan. Bisa berdosa nanti. Contoh, kita dapat kesempatan untuk haji atau umroh. Itu kan sebuah amal prestis ya. Kan gak seperti gini. Tahu gak, aku kemarin sholat maghrib. Orang bilang, emangnya sholat maghrib kamu doang gitu ya. Gak ada prestisnya di situ. Tapi pergi haji, itu ada prestisnya. Sehingga sangat banyak orang terpancing untuk membanggakannya. Maka dia foto misalnya ya, kertas dari Kemenak. Foto. Bahwa keterangan dia akan berangkat tahun ini. Dia mengabarkan kepada orang lain dengan cara diposting di medsos. Ya kan? Dan tujuannya adalah riya, pamer. Kayak ini tidak boleh. Kalau dia pikir-pikir, kalau aku posting, aku kira-kira tujuannya apa ya? Kayaknya ini pengen dapat like yang banyak. Pengen dapat, alhamdulillah, amin. Masya Allah aki. Ya kan? Daripada nanti amalku ini jadi rusak. Udah, gak usah. Begitu. Orang kalau sudah pergi ke Ka'bah, langsung foto. Masuk medsos. Naik ke Gunung Uhud. Enggak Gunung Uhud. Jabal Rumat. Foto. Depan Madinah. Foto. Sampai sama orang Pakistan. Itu orang foto. Sama orang Turki. Foto. Ya kan? Tujuannya apa? Ya ketika diposting jadinya pamer. Gitu. Kecuali kalau misalnya diposting di grup keluarga. Ya. Tentu ini tidak, insya Allah tidak riya. Karena lebih banyak orang itu bermaksud mengabarkan. Alhamdulillah sudah sampai. Gitu. Alhamdulillah sehat-sehat. Gitu. Kondisi yang kedua adalah kita tidak khawatir orangnya akan hasad. Contohnya tadi ke grup keluarga. Beritahu kakak, adik, mama, bapak. Bahwa kita sudah sampai dengan selamat. Ini loh, Ka'bah. Gitu kan. Di video ini kan, Masya Allah ini ada Ka'bah. Gitu kan. Orang yang diberitahu insya Allah tidak hasad. Apa yang mau dihasadi dari orang tua kepada anak? Aneh kan? Masa orang tua hasad sama anak? Ya. Adik hasad sama kakak. Mereka pasti ikut berbahagia. Ya kan? Tapi kalau kita secara random gitu, kenal gak kenal gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya teman yang selama ini kita kurang akur sama dia. Atau kita punya haters. Ya kan? Kita tahu kita punya teman yang dia gak suka sama kita. Terus kita bikin status, ya kan? Bikin postingan-postingan yang kita sengaja nih, lihat nih, gitu. Hanya untuk supaya dia itu jengkel. Maka ini tidak benar lakukannya. Tidak masuk dalam syarat. Oke, bukan haji dan umroh. Ganti. Misalnya nikmatnya kendaraan baru. Nah, kita punya teman yang sama-sama apa ya? Pengejar dunia. Kita punya kendaraan baru, kita posting. Punya mobil baru, posting. Ya, dapat. Ini yang sering terlakukan oleh teman-teman ya. Sering sekali. Alhamdulillah PO hari ini 100 kotak. Gitu.
Ada dua kemungkinan di situ. Memberitahu nikmat bahwa kita dapat PO, dapat orderan. Ya, nasi kebuli misalnya. Ada juga maksudnya adalah promosi. Maksudnya ini alhamdulillah ini ada yang mempercayakan nasi kebuli ke kita itu 100 kotak. Ayo pesan sama kami. Ada juga yang dia kebetulan berteman di Facebook dan lain-lain sesama penjual nasi kebuli. Yang kita itu bermaksud untuk misalnya nih kamu kalah gitu. Itu nggak boleh. Tadi nggak kita lihat orang-orang yang alhamdulillah 100 kotak. Alhamdulillah pesanan sudah 1000 botol. Ya. Alhamdulillah sold out hari ini. Kita nggak boleh justifikasi mereka adalah orang-orang yang bermaksud pamer. Cuma maksudnya adalah hati-hati. Khawatirnya apa yang kita tampilkan ini menjadi bahan hasadnya orang kepada kita. Dan khawatirnya malah nggak baik. Buat kitanya, buat mereka. Hati mereka juga sakit. Ya. Kan orang paling hasad itu muncul kalau ada pesaing. Itu tidak. Nah, kitanya juga ya, khawatirnya nanti ada yang ngadu domba. Ada yang mention. Ini nasi kebulinya si Fulan 100 kotak punyamu mana gitu. Ya, ada mungkin orang yang nggak suka sama dia terus di-mention gitu. Nah, ini hati-hati. Ya. Ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala. Ya, artinya digunakan dalam kebaikan. Kalau kita dapatkan harta, mobil misalnya. Dulu kita hanya kemana-mana motoran, sekarang sudah pakai mobil. Maka jadikan mobil ini sebagai sarana kebaikan. Misalnya, Ustadz, antum mau kemana? Nanti anak antar. Jadi Ustadznya nggak panas-panasan. Oh dia mau keluar kota, tapi kok dia motoran, kasihan naik motor 2 jam. Ini Ustadz aneh yang antar. Ya, antum punya laptop atau iPad atau apapun yang bagus buat desain-desain, buat publikasi dan lain-lain. Ini Ustadz aneh yang kerjakan. Antum punya kemampuan misalnya AutoCAD untuk bikinkan gambar masjid, gambar pondok, bikinkan maket. Kemampuan antum, ilmu yang antum dapatkan digunakan untuk kebaikan. Nah, sehingga nanti di sini tercakup ada hati, amalan lisan, anggota badan. Ini seperti apa? Iman. Karena iman kan mengucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, diamalkan dengan anggota badan. Selanjutnya, penulis mendoakan kita dengan perkataannya, wa idzab tuliya sabar. Dan jika diuji akan bersabar. Pensyarah mengatakan al-ibtila atau ujian. Maknanya adalah cobaan. Ujian yang diberikan kepada hamba bisa dalam bentuk tertahannya suatu kenikmatan bagi mereka atau terjadinya pada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai. Ujian itu tidak menunjukkan rendahnya derajat seseorang. Justru adanya ujian menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyucikan seorang hamba dan membersihkannya dari dosa-dosanya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau yang mulia dan kita semua yang hidup setelah mereka. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 155. Allah juga berfirman, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Ali Imran ayat 186.
Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal. manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang meniru mereka, kemudian orang yang meniru mereka. Seorang mukmin yang ditimpa suatu musibah disyariatkan baginya untuk bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Sikap sabar termasuk di antara ibadah yang paling agung, yang dengannya kita bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, Wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. dan berikanlah berita-berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah juga berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Kesabaran itu ada 3 jenis. Pertama, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan berdakwah kepadanya. Kedua, kesabaran untuk menjaga diri dari maksiat kepada Allah. Ketiga, kesabaran ketika mengalami takdir Allah Ta'ala yang menyakitkan atau tidak disukai. Lalu, bagaimana seseorang bersabar saat tertimpa musibah? Hal ini bisa tercapai dengan menempuh beberapa hal. Pertama, menjadikan kesabaran itu hanya untuk Allah Ta'ala dan bukan karena berharap pujian dari manusia. Allah berfirman, Wa li rabbika fasbir. dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 7. Kedua, bersikap ridho, yaitu tidak ada kejengkelan terhadap qada dan qadar Allah yang menyakitkan atau tidak disenangi. Tidak marah dan mengutuk ketentuan-ketentuan Allah, tapi justru ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah. Ketiga, bersabar sejak awal tertimpa musibah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, As-sabru 'inda sadamatil ula. sabar itu adalah yang muncul saat hentakan pertama. Teman-teman yang dirahmati Allah, penulis menginginkan kita jadi orang yang bahagia. Bahagia yang pertama tadi adalah dengan menjadi orang yang bersyukur manakala dapat nikmat. Bahagia yang kedua adalah bersabar manakala mendapatkan ujian. Ujian atau al-ibtila, ya, itu artinya cobaan. Diberikan kepada hamba dalam bentuk pertama adalah tertahannya suatu kenikmatan. Ya, misalnya kita ingin dapat kekayaan tapi Allah belum takdirkan. Itu namanya diuji dengan tertahannya kenikmatan. Ada sebagian teman-teman yang kita sarankan keluar dari pekerjaan riba. Seperti di perbankan yang di situ banyak transaksi riba. Atau di transaksi-transaksi gharar seperti di asuransi atau lainnya. Yang dulunya misalnya 1 bulan bisa dapat uang cair 5 juta, 6 juta gitu kan. Kadang dapat bonus misalnya. Tiba-tiba setelah keluar ternyata nikmatnya kalau diukur dengan uang tidak sebanding dengan yang dulu. Ya, ketika masih bekerja di tempat riba atau gharar tadi. Ini termasuk di antara tertahannya kenikmatan. Ya. Yang kedua adalah terjadi sesuatu yang tidak disukai. Ini caranya Allah memberikan ujian. Seperti sakit. Ya. Ini termasuk sesuatu yang tidak disukai. Dapat musibah. Dan kalau ujiannya kepada seorang hamba yang beriman, ini sejatinya bukan karena hamba tersebut adalah orang yang
rendah derajatnya di sisi Allah, tetapi justru sebaliknya untuk hamba yang beriman kalau dia dapatkan ujian itu adalah dalam rangka menyucikan dia dari dosa-dosanya. Seperti seorang hamba yang beriman kalau dia sakit, ya makanya dalam keadaan sakit kita harus sabar, tidak boleh mencela, tidak boleh ngamuk. Ya, sebagian orang tidak sabar, mencela sakitnya, mengamuk, ya, manakala mendapatkan ujian berupa rasa sakit. Tadi ada beberapa ayat yang kita baca, ya, yang menunjukkan bahwa Allah memberikan cobaan seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, meninggalnya seseorang, ya. Kemudian ada hal-hal berupa gangguan yang menyakitkan hati, dan itu semua kalau kita jalin dalam keadaan bersabar, maka itu adalah sebuah keutamaan. Ya. Dan Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar dalam menjalankan ujian. Bukti bahwa sabar itu adalah menunjukkan bahwa Allah meninggikan derajat seseorang dengan ujian yang Allah berikan adalah hadis Nabi SAW, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Bagaimana kalau seorang mukmin ditimpa musibah? Jawabannya harusnya dia bersabar. Ya. Karena sabar termasuk ibadah yang agung yang dengannya kita bertakarrub kepada Allah. Ada sebagian orang yang di dalam masa-masa sakitnya justru menjauh dari Allah. Seperti kalau kita ketemu di rumah sakit, ya, sebagian pasien itu justru tidak sholat. Kalau ditanya kenapa nggak sholat? Males aku, soalnya misalnya pakaiannya dianggap bernajis, ya kan? Misalnya ini pakaiannya nggak bersih, tempatnya nggak nyaman. Padahal di masa-masa sakit harusnya semakin bertakarrub kepada Allah. Karena kita mengharapkan kesembuhan dari siapa? Dari Allah. Nah, yang juga disyariatkan adalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Catatan kecil, sebagian orang itu salah-salah mengucapkan kalimat istirja ini. Ya, ini namanya kalimat istirja. Ada orang bilang begini, inna lillahi wa inna lillahi. Yang benar adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Ya. Sebagian orang lillahi dan lillahi. Nah. Di sini juga disebutkan oleh pensyarah, kesabaran itu ada 3 jenis. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan dan berdakwah. Contoh mudah, sabar dalam sholat. Subuh misalnya. Ya, sholat subuh itu kan berat. Karena lagi enak-enak tidur, kita harus bangun. Sengantuk apapun. Dan ini kalau orang tidak sabar dalam menjalankannya, dia tidak akan konsisten. Sabar dalam belajar misalnya. Antum ikut MIA. Materinya panjang. Gambarnya nggak bagus. Kajian online putus-putus. Ya. Ketemu ustadznya offline, dicuekin. Nanya, nggak ditanggapin. Jawab, ditanya nggak bisa jawab. Lalu kemudian dimarahi. Kan kita sekolah dulu gimana? Dilempar kapur. Antum pernah? Enggak, dilempar penghapus. Dilempar penghapus kadang. Disuruh keluar. Kuku panjang diketok pakai mistar kayu. Apakah kita bilang, saya mau keluar dari sekolah ini? Kita tetap sekolah. Nah, kita bersabar dalam proses belajar. Ya. Sebagian orang kalau ya di zaman sekarang itu yang salah adalah gurunya. Ya. Padahal memang ada hal-hal yang dimana kita di situ butuh kesabaran. Ya. Kita nanya, nggak dijawab. Kita japri, nggak dijawab. Kita ketemu offline, dijawab singkat-singkat. Ya. Butuh kesabaran.
Nah, contoh yang lain, puasa. Itu butuh kesabaran. Kadang kalau sudah jam 6 sekian kita mulai, loh lama betul, zaman kecil dulu kan, aku mau pengen buka gitu rasanya. Itu butuh kesabaran. Dalam mengajak keluarga, ya kita mau berdakwah, seperti yang Anda sebutkan di pertemuan sebelumnya. Mau dakwah, itu butuh kesabaran. Tidak bisa dakwah itu langsung berubah seketika. Butuh kesabaran, butuh waktu. Ajak anak sholat. Ya. Allah mengatakan, ya, ngajak anak sholat. Sebagaimana kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam menjalankan proses mengajak ini. Ya. Kesabaran yang kedua adalah kesabaran untuk menjaga diri dari maksiat. Itu dikarenakan hati kita, kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa kita ini memang dia sering mengajak-ngajak, memanggil-manggil untuk mengerjakan keburukan. Ya. Dan untuk menghindari kemaksiatan atau keburukan itu memang perlu bersabar. Ya, contoh orang berhenti merokok. Itu butuh apa? Sabar. Berhenti rokok. Tadi Anda menceritakan tentang orang berhenti dari kerjaan riba. Ya, setelah keluar uangnya kurang. Itu butuh kesabaran. Ya. Di situ Anda katakan, disitulah ujiannya. Allah menguji kita apakah kita keluar dari pekerjaan ini sungguh-sungguh atau hanya main-main saja. Karena sebagian orang yang hanya main-main saja, setelah dia melihat kenyataan ternyata uangnya nggak sebanyak dahulu, akhirnya dikembali lagi. Anda ketemu dengan orang di Samarinda, ya dia sales di dealer, dia bilang mungkin 70-80% pendapatan Nana itu dapat dari asuransi, ya, yang mobilnya kita goda-goda agar diasuransikan ke sana gitu. Atau dari leasing. Hanya sedikit orang beli cash. Jadi pendapatan saya ini mayoritas itu dari riba, Ustaz. Ya, lalu Anda bilang, kalau menurut saya memang harusnya keluar. Dan ingat, ketika keluar nanti, hidup antum akan berubah dan bisa jadi tidak seperti yang antum harapkan. Karena memang tidak selalu keluar dari riba itu langsung berjaya dengan syariat. Tidak selalu. Bisa jadi justru kita jatuh ke dalam hidup yang agak susah. Yang seret. Yang dulunya bisa beli macam-macam sekarang harus berhemat. Ya, tapi di situ ada ujian. Yang nanti ketika antum betul-betul teruji bahwa antum serius, nanti insya Allah setelahnya Allah akan bukakan pintu rezekinya. Kesabaran yang ketiga adalah sabar dalam menjalani takdir yang tidak disukai. Seperti misalnya mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, Alhamdulillah ala kulli hal. Ini kita disunahkan untuk mengucapkannya manakala kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak senangi oleh jiwa. Ya, Anda pernah telepon seorang ustadz. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Dia bilang Alhamdulillah. Tapi Anda lihat ini kayaknya lagi sakit nih. Terdengar dari suaranya yang agak lemah. Ya. Maka Anda bilang Alhamdulillah apa Ustadz? Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat, atau alhamdulillah ala kulli hal. Karena kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, itu berarti dia sedang dalam keadaan bahagia, mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau dibilang ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, itu berarti ada sesuatu yang sedang tidak disukai oleh jiwanya. Dalam hal ini sakit. Ya, dia jawab, ya alhamdulillah ala kulli hal. Oh benar, berarti Ustaz lagi sakitnya. Iya akhi. Amin ini. Dan untuk menjalani rasa sakit itu, ya harus bersabar. Bagaimana kalau seseorang ditimpa musibah? Ya, pertama dia harus jadikan sabar hanya untuk Allah.
Ada juga orang yang sabar tapi demi pujian. Meninggal nih bapaknya, meninggal ibunya. Terus di hadapan orang-orang itu terlihat tegar gitu. Tapi bukan karena Allah. Melainkan supaya orang, Masya Allah tuh tegar betul menghadapi ujian. Gitu. Jadi hanya sekedar untuk mendapatkan pujian. Yang kedua harus bersikap ridho. Tidak boleh ada kejengkelan terhadap takdir Allah. Seperti berguling-guling. Ya, mengoyak-oyak baju, mencakar-cakar rambut gitu ya, mengacak-acaknya. Sebagaimana yang dikerjakan oleh sebagian orang awam. Ya, ketika dapat musibah, berguling-guling, ya, berteriak-teriak, dan yang semacam itu. Yang ketiga, mendapatkan musibah itu hendaknya bersabar sejak awal tertimpa musibah. Yaitu saat hentakan pertama. Jadi misalnya mendapatkan kabar, akhi, apanya ini mau ngabarin bapak antum meninggal. Ya. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Ya Allah. Tapi apa namanya? Dari awal mendapatkan kabar itu sudah sabar. Tenang. Ya, dalam keadaan tenang, berpikir dengan jernih gitu. Kalaupun menangis gitu, tapi tidak meronta-ronta. Sebagian orang dapatkan kabar langsung, apa? Tidak, teriak dia. Terus berguling-guling di jalan orang, ada apa ini? Ada apa? Ya, ternyata orang tuanya meninggal. Ya, histeris, teriak-teriak. Ya. Ya. Ini namanya tidak sabar. Ya. Sebagaimana seorang wanita itu ditegur oleh Nabi karena dia meratap dan menangis jadi-jadinya di kuburan. Intinya berekspresi seperti tidak menerima. Maka Nabi menegur dia ya, dari belakang. Nah, si perempuan ini mengatakan, kamu tidak tahu kesedihan yang saya alami. Tapi dia nggak tahu kalau di belakang ini siapa? Nabi. Ya. Setelah Nabi pergi, ada yang bilang, ibu maaf ya, itu Nabi. Maka perempuan ini nyusul ke rumah Nabi. Ya, lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Maka Nabi mengatakan ini. As-sabru 'inda as-sadamatil ula. Sabar itu adalah saat hentakan pertama. Bukan sudah histeris, ya udah teriak-teriak, udah berekspresi yang memperlihatkan seolah-olah tidak ridho, baru tiba-tiba setelah itu ya sudah sabar. Ya, sabar itu harus dengan dari hentakan pertama. Ya, mungkin ini dulu. Kita tidak usah tanya jawab karena ini sudah cukup panjang. Nanti insya Allah tanya jawabnya di bagian akhir di pertemuan selanjutnya. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, pembahasan kita di syarah Al-Qawaid Al-Arba' pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.